Perjalanan ke gunung selalu mengajarkan hal-hal yang tidak terduga, bahkan tidak sedikit menjadi bahan evaluasi maupun guyonan kami ketika sudah turun gunung. Menurut saya, perjalanan Gunung Cikuray ini salah satu contohnya. Akhir pekan di penghujung bulan Maret ini, kami memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Setelah memastikan bahwa Gunung Cikuray buka selama bulan puasa. Pendakian kali ini terdiri dari saya dan 4 orang kawan SMA saya. Berangkat dengan mobil travel, kami melesat menuju Garut pada pukul 12 malam dan tiba di base camp Gunung Cikuray pada pukul 4.15. Pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang ada di base camp. Dengan keadaan masih setengah sadar, setelah turun dari mobil, kami melanjutkan istirahat hingga pagi pun tiba. Sembari menunggu sarapan yang sudah kami pesan dan bekal untuk makan siang kami berlima melakukan packing ulang untuk mendistribusikan logistik dan bawaan kami sehingga dapat dipikul secara merata. Seberes makan, kami segera menghubungi pihak base camp untuk mempersiapkan mobil bak yang akan menghantarkan kami ke stasiun pemancar. Untuk kalian yang belum tahu, kita diwajibkan untuk menggunakan jasa mobil bak di pendakian Gunung Cikuray via pemancar ini yang dapat memuat 5 bahkan sampai 12 orang dalam sekali jalan. Airnya tadi tuh, air WC, itu air mandi tiap hari, 45 hari. Gue pertama kali nggak pernah malam-malam mau. Mana sini? Yuk. Cikuray! Jos! Yuk. Baru berapa meter ini? Masa udah dikasih tanjakan begini? Setelah kami dijemur di atas teriknya matahari selama 1 jam, kami akhirnya tiba di stasiun pemancar. Tidak pakai lama-lama, untuk menghemat waktu pendakian, kami langsung memulai menuju ke pos 1. Perjalanan menuju pos 1 diawali dengan menyusuri perkebunan hijau milik sebuah perusahaan sekitar 10 menit hingga tiba di perhentian pertama kami. Ya, kita sudah sampai di pos 1. Pos 1 berjalan kurang lebih 15 menit dari pemancar. Ya nggak, Cin? Ya segitu segitulah, nggak ngitung. Kosong semua. Cuaca cenderung sedikit berkabut, tapi cerah sih. Ya, kita udah sampai di pendakian Cikuray via pemancar di pos 1-nya. Setelah berjalan kurang lebih 15 dari stasiun pemancar. Nah, jadi tadi malam kita berangkat sekitar pukul 12:30, lalu tiba di base camp Cikuray via pemancar jam 4.20. Lalu kita istirahat sebentar sampai jam 7 beberes, lalu jam 8 makan. Jam 8.15 kita sudah jalan, tadi naik mobil bak dan tiba di pemancar kurang lebih 1 jam dari base camp.
Iya, kelihatan udah kelelahan semua, Bung. Baru berapa jam pertama? Berapa menit ya? Tapi biasa gitu, awal akan selalu lebih capek. Nanti kita akan menyesuaikan. Ini kita udah sampai di, bukan pos sih, seperti apa nih? Welcome ya. Tugu welcome. Pendakian Gunung Cikuray via pemancar. Oke. Kita akan istirahat sebentar lah, 5 menit 10 menit, lalu lanjut lagi ke pos 2. Langit yang tadinya cerah seketika berubah menjadi awan gelap. Jalan berundak-undak seperti anak tangga kami lewati hingga sampai di perbatasan memasuki kawasan hutan. Terlihat dari jauh kabut mulai turun, sehingga membuat saya sedikit khawatir hujan mungkin akan mengguyur kami di tengah pendakian. Gimana, Cin? Pendakian kedua setelah sekian lama? Ya, cukup melelahkan ya. Cukup melelahkan ya. Latihan fisik gimana? Sudah cukup? Ya, seminggu 2 kali 3 kali enggak. Istirahat cukup? Istirahat cukup, minggu terakhir ya tidak penuh lah, puras. Tidak ada penyakit? Tidak ada ancang-ancang mau diare gitu, enggak kan? Alhamdulillah nggak ada diare sih. Soalnya terakhir kali gagal ke Pangrango karena diare. Nah, yang ini ikut nih, satu. Diaga yang keberapa? Ketiga. Burung ketiga, mantap. Odang? 4. Mantap nih. Kita langsung mau 5 ya. Kita istirahat dulu. Sudah 2 kali. Di vegetasi cukup rapat. Hutannya menuju pos 2. Bersamaan dengan tubuh kami yang masih menyesuaikan dengan kecepatan pendakian, ternyata kontur tanah yang menjulang tinggi tidak memberi kami kesempatan untuk bernafas sedikit pun. Sebetulnya sebelum hari ini tiba, saya sudah melakukan riset kecil-kecilan mengenai trek pendakian Gunung Cikuray via pemancar ini. Tanjakan sadis tanpa ada bonus sepanjang jalur pendakian. Tapi ini satu-satunya gunung yang masuk dalam list gunung yang hendak kami daki. Jadi ya sudahlah, kita gaskan saja. Satu jam berjalan dengan ngos-ngosan, kami tiba di pos 1. Saya amati teman-teman saya terlihat pucat, kelelahan. Hendak tertawa, namun saya rasa raut wajah saya juga pasti menunjukkan hal yang sama. Jadi lebih baik saya diam saja. 10.30 kami jalan dari pos 2 dan tiba pada pukul 1 tepat di pos 3. Saya rasa perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini yang memakan waktu paling lama dengan elevasi sekitar 500 meter secara vertikal. Wajar saja kami tiba baru 2 jam setengah setelahnya. Ada barang, Mantap. Ya, sekarang kita udah sampai di pos 3. Jadi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu kurang lebih berapa lama ya kita? 2 jam kurang tadi. Hampir 2 jam. Dan nggak bisa merekam karena hujan. Dan sekarang masih pakai jas hujan, standby. Kita masak kopi. Dan sebentar lagi kita mau lanjut ke pos 4. Berlindungnya di batu aja. Kayak udang dong. Iya benar. Ya, sekarang kita sudah sampai di pos 4 setelah berjalan kurang lebih 45 menit dari pos 3. Nah, lanjut abis ini kita ke pos 5. Katanya sih sekitar 25 menit. Lalu ke pos 6-nya juga 30 menit ya. Lalu nanti dari pos 6 ke pos 7-nya yang 1 jam. Kita rencana ngecamp di pos 7. Hal yang saya khawatirkan benar saja terjadi. Berulang kali saya harus memasukkan kamera karena hujan turun cukup deras dan membuat saya sulit untuk merekam selama pendakian, mulai dari pos 3 sampai akhirnya kami mendirikan tenda. Ya, kita sudah berada di pos 5 setelah berjalan kurang lebih 20-25 menit.
sudah sampai. Gerimis mulai turun lagi. Saya mau masukin kamera lagi. Kita sebentar lagi lanjut untuk ke pos 6. Berarti lanjut ke pos 6 sekitar setengah jam juga katanya. Ya. Oke, jadi terakhir tadi ambil video itu di pos berapa ya? Kalau nggak salah antara pos 5 atau 5 atau 6. Terus hujan gede, akhirnya nggak bisa keluar kamera. Di pos 7 kita mau camp tadi, cuma sedikit keliru sih. Jadi kita kayak di pos antara pos 7 dan pos 8 nih kita nge-camp. Dan udah makan juga, udah siap istirahat. Kita lihat lagi besok bakal gimana. Semoga hujan nggak berhenti jadi kita bisa sampai tetek. Nah, sekarang sudah di tenda 2P. Saya sama Nicholas, Ocin, supaya lebih hangat berdua. Nah, tenda satu lagi tuh bertiga, ada Darel, ada Odang sama Tiaga. Nah, tadi kita habis makan, lumayan lah mengisi perut. Tadi kayak emang kelaparan juga ya, jadi menggigil juga. Kita udah makan, udah minum tolak angin. Oh, udah enak sini. Saatnya meluruskan kaki-kaki supaya besok kita bisa sampai tek. Mantap. Oke, sekarang sudah jam setengah 6 lewat sekian. Kita akan memulai sampai tek dari pos 7,5. Ya, jadi gimana sih yang ini tuh 7 bukan sih yang tadi di bawah? Yang bawah itu 7, ini ya camping ground Ya, camping ground ada space, kita mau naik. Semoga sampai tepat waktu bisa dapat sunrise. Oke. Malam berlalu dengan cepat bagi saya. Tetapi tidak dengan 3 orang kawan saya di tenda sebelah. Ada yang muntah-muntah, ada yang sleeping bag-nya basah karena rembesan hujan masuk ke dalam carrier. Benar-benar kami diuji selama pendakian ini. Ya, kita udah sampai di pos 7. Nah, berarti kemarin itu kita belum sampai 7 tuh. Tapi karena udah sore, akhirnya kita nge-camp di seadanya lah di 7,5. Ya, ini view-nya udah cakep banget sih. Dengan jalur yang semakin mengharuskan tangan saya untuk turut membantu memanjat, kami bertiga, saya, Ocin, dan Darel melakukan summit attack. Sementara Odang dan Tiaga memutuskan untuk tetap di tenda. Beruntung, pagi yang cerah membakar semangat kami untuk melangkahkan kaki sampai akhirnya kami bertiga tiba di puncak Cikuray pada pukul 6 tepat. Ya, akhirnya kita tiba juga di puncak Gunung Cikuray via pemancar. Kita tadi sampai mungkin jam berapa ya, Rel? Kita sampai ya? Jam 6 lewat dikit. Ya, kita mungkin nyampe jam 6 lewat dikit. Matahari masih terhalang ada di belakang. Di belakang sini. Nah, di sini dia masih belum kelihatan lah, masih terhalang awan. Nah, kita yang muncak cuma bertiga, ada saya, ada Ocin, ada Darel, dan 2 lagi stay di tenda. Nah, ini kalau kita lihat dari sini nih, ada
bangunan merah putih yang terkenal itu ya. Jadi kalau tahu di puncak Gunung Cikuray ini ada bangunan merah putih nih. Kita mungkin lihat dari sebelah sana ya. Ya oke, inilah bangunan merah putih yang ada di puncak Gunung Cikuray. Nah, jadi info yang kita dapat ya, kita kan naik berlima. Lalu tadi ada 3 orang lagi yang naik juga. Jadi total kita hanya ber-8 di Gunung Cikuray ini. Nah, yang tadi yang bertiga lagi dari rombongan tim lain juga ikut summit dan udah turun. Nah, ini view-nya. Jadi kita ber-6 di puncak dan 2 lagi tadi ada di pos antara pos 7 ke pos 8 gitu. Sambil nanti mereka mempersiapkan juga untuk sarapan, mungkin sekitar jam 7 kita juga mau turun, lalu beberes dan siap untuk turun ke bawah. Karena kemarin hujan dan gak sempat videoin banyak trek perjalanannya, mungkin nanti pada saat turun saya bakal lebih banyak untuk kasih view perjalanan kemarin dari sekitar pos 4, dimana saya udah gak bisa ngerekam sampai dengan di pos 7. Tuh sore-sore sebelum gue jalan Tobi datang tuh gue kayak ragu juga, kayak kuat nggak ya gue, lutut gue kuat nggak ya. Itu waktu di hari Jumat ya berarti? Hari Jumat sore. Udah mikir-mikir. Udah berpikir kayak gitu. Kuat nggak ya gue? Susi Darel, gue tahu nih pasti di saat sore-sore gitu, tadi malam ya, mikir-mikir. Udah kedinginan. Kok kayak begini nasibnya? Emang kalau lagi kayak gitu kan pikirannya jadi ngaco. Makanya gue nanya ke lu kan, ini terberat lu nggak nih? Ya, ini terberat punya Tobi, ini salah satu terberat nggak? Iya terberat. Ya udah mungkin nanti nextnya gue coba cari gunung yang sebenarnya karena hujan gitu berat. Coba deh nextnya kalau gunung yang kanan gue ikut deh. Pemandangan yang sangat indah akhirnya bisa kami nikmati di puncak ini setelah 7 jam berjalan hingga camping area tanpa diberi bonus apapun. Dari atas sini saya bisa melihat Gunung Papandayan dan Gunung Guntur yang ada di seberang sana. Uniknya, dikarenakan puncak Gunung Cikuray berbentuk seperti kerucut, saya dapat mengelilingi puncak ini dan mendapatkan lanskap terbaik dengan memutari puncak hingga 360 derajat. Sungguh pemandangan yang memanjakan mata sekali. Setelah puas memanjakan mata, kami akhirnya turun pada pukul 7.15 dengan berjalan santai ditemani dengan hangatnya mentari yang mulai menembus ke baju kami. Balik lagi kita sudah sampai di pos 7. Ini jadi perjalanan turun 7. Secara space sebenarnya dia enak sih, lumayan lah, ada 1-2 tenda ya mungkin. Tapi kalau mau lebih enak sih sebenarnya tadi di 8 atau 8,5 ya, yang space-nya lebih gede dan lebih muat banyak tenda. Mantap Nicholas. Next kemana Nick? Hah? Next ya? Aduh, nyaringan dulu ya. Morning guys. Gimana guys pagi ini? Mana jadi submitnya, gue dapat ceritanya aja nggak apa deh. Gimana? Tiaga gimana? Serius gimana? Ya gue sudah mengumpulkan tenaga untuk turun lah intinya. Udah turun. Odang gimana Odang? Aman. Siap. Kita jemur dulu nih ya. Sembari bikin sarapan deh kali ya. Untung pagi ini cuaca cerah. Ya kita mau makan dulu deh. Dihantui rasa penasaran, Tiaga yang sudah membaik pagi itu memantapkan dirinya untuk summit attack bersama dengan Odang yang sebenarnya bisa ditempuh selama 15 menit saja dari tempat kami mendirikan tenda. Sementara kami melanjutkan mempersiapkan sarapan sebelum turun. Seberes perut diisi, kami memutuskan untuk turun pada pukul 10. Berhubung cuaca juga masih cerah, sebelum nanti kabut akhirnya turun lagi. Oke, ini ada perbatasan. Di sini turun ke Kiara Jenggot. Lalu kalau sini lanjut turun ke Pemancar. Nah, ini jangan sampai kita terkecoh karena nanti beda keluar jalurnya. Nah, ini salah satu jalur pendakian ke pos 7 ya. Kalau bisa lihat nih. Ini aja udah segini nih, hampir setengah dada saya tingginya. Nah, ini kita aja harus muter nih ke arah kesini. Nah, jadi laut samping sini baru bisa ke sana.
Jadi kalau ditanya hal unik apa yang bisa saya petik dari pendakian kali ini, jangan pernah menyepelekan pendakian ke gunung. Untuk menghemat bawaan selama pendakian ini, saya mengurangi baju dan celana lebih. Meninggalkan ponco gunung dengan hanya membawa 1 lembar ponco plastik mudah sobek dan tentunya tidak tahan dingin. Darel yang biasanya mengcover sleeping bag-nya berujung tidur pakai trash bag karena terlanjur basah. Jadi saya rasa pendakian akan selalu mengajarkan kita hal-hal yang baru. Kita hanya perlu meresapi setiap pendakian dan belajar untuk lebih baik lagi dari pendakian sebelumnya.